Salam Petir! Jeler, jeler, jeler! This native KYC solution, free of fiat costs for all members, is one of our great efforts to deliver on our promise of fairness, inclusivity and utility for pioneers, and PI's contribution to the world with the capability of verifying massive distributed social networks, getting the world ready for its Web3 era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya makin ramai ini Pak Darso. Hari ini suasananya suasana pantai. Kenapa milih suasana pantai? Ya, Karena sudah transfer ke Mainit semua ini. iya. Sudah ditransfer. Saya mungkin udah lah, belum saya cek ini. Belum, tapi sudah ya. Kalau Mas Pri udah ya. Sudah. Kapan mainkannya tuh? Saya begitu Nicholas muncul, Heeh. saya langsung eksekusi. Apa pesan-pesan Nicholas pada tadi malam ya? Iya. Di kita malam, di dia mungkin udah pagi ya. Iya. Apa Dia pesan-pesannya? sekitar jam 10 pagi. Heeh. Di kita jam berapa? Kita malam. Jam berapa Begitu. itu? Kita sekitar jam 11 lewat lah. Jam 11 lewat. Apa pesan-pesan Nicholas? Dia mengatakan bahwa sudah semaksimal mungkin membuat proyek ini berhasil. Heeh. Kemudian sudah disinggung semuanya mereka-mereka yang bekerja sama, moderator-moderator yang udah ya mungkin banyak bekerja kan gitu kan. Kemudian keberhasilan 35 juta pioner dan kemudian juga 230 negara kan gitu kan. Nah, ini saya pikir bukan bisnis yang ya ecek-ecek gitu ya, atau bisnis yang mainan, karena belum pernah sebuah bisnis yang ownernya itu, kalau kita bilang itu juragannya itu berkali-kali muncul di layar, kan gitu. Bahkan dari mulai BTC sampai hari ini koin-koin itu tidak pernah muncul di layar kecuali afiliator-afiliatornya saja. Itu kan gitu. pendapat Mas Pri, beda dengan pendapat saya. Kalau pendapat saya, seandainya ini tidak benar, ya FBI sudah nangkap. Ya. Tak mungkin dibiarkan orang menyebarkan kebohongan, orang menyebarkan yang halu dan lain sebagainya. Pasti sudah ditangkap oleh aparat pemerintah di berbagai negara. Karena tidak ada unsur penipuannya, tandanya apa? Tidak bayar kok, gratis. Jadi masyarakat nggak ada yang dirugikan. Nah, jadi memang betul-betul ini tidak merugikan masyarakat dan tidak ada berita bohong di sini, maka tidak ada penangkapan karena tidak ada yang melanggar hukum. Ya, jadi kalau misalnya ini nanti ada problem lah gitu kan, yang mungkin mengecewakan pioner, kemudian pioner membuat laporan, ya mungkin Nicholas akan tertangkap kan gitu. Ya. Tapi jelas ketika memang ini project ini kan masih, ya kita bilang sih sebenarnya uji coba ini kan gitu. Uji coba yang masih dilakukan terus menerus sampai project ini 3 tahun berjalan, kemudian klimaksnya hari ini kan gitu. Nah, Ini puncaknya lah ini. ya klimaksnya hari ini. Mereka ya, kita kan sudah dikatakan migrasi koin sudah kan gitu. Kita tunggu sekitar 14 hari. Mungkin semuanya tanggal 12 Juli 2022 ya kan. Nah, situ juga kita akan berpikir lagi, benarkah koin ini bisa ditukar? Kan masih begitu juga. Iya. Kalau ditukar sama siapa? Iya. Nah, kita nggak tahu apakah dalam waktu 12 hari itu 14 hari. ya 14 hari hackathon Iya. atau ekologi dari Finerwalk itu mempersiapkan barang barter. Nah, itu kita tidak tahu Iya, kan iya. itu. Kalau memang itu terjadi, kemudian mereka mempersiapkan barang barter, ya siap-siap lah kita tukar kan gitu kan. Tapi kan di kita belum ada yang masih di luar negeri. Ya, artinya memang ini terjadinya nanti adalah sebuah kalau kita main bisnis dulu, ini ya siapa yang berani serok, ya itu yang menang kan. Bagaimana pendapat Mas Darso? Ini seru ini ya. Sampai sekarang ini kalau ada yang bilang, termasuk saya juga, mungkin ini agak tergantung kita. Dikasihnya kita mainnet saat ini, tapi tunggu 14 hari kemudian. Apa maksudnya itu Mas Darso? Saya pikir memang core team pasti menyiapkan segala sesuatunya ya. Termasuk tadi ekologinya lah. Termasuk mungkin marketplace mana yang sangat kredibel untuk kemudian bisa bekerja sama atau mungkin ya ikut dalam program ini, kira-kira gitu. Kalau saya setuju kata Mas Darso. Kenapa? Di dalam menentukan marketplace ini, siapa-siapa orang yang masuk pasti ada seleksinya, Iya. pasti ada persyaratannya, Iya. pasti ada aturan mainnya. Saya setuju dengan Mas Darso. Tapi bagaimana dengan perkembangan Asia termasuk Indonesia? Kita hari ini benar-benar kalau
geger ya, kira-kira gitu. Dengan pertemuan kemarin di tanggal 26 itu sebenarnya sudah cukup mengundang banyak perhatian atau menyedot perhatian banyak orang. Karena apa? Ya pertemuan di Ancol itu pasti tuh penuh tanda tanya kalau orang awam. Apa ini? Ada apa ini? Tahu gitu. Tapi pun saya takut juga pertemuan di Ancol tuh kemarin ada izinnya nggak ya? Termasuk kami yang di Medan kemarin. Udah lewat. Waduh, itu benar-benar lah itu. Penciptaan kondisi yang luar biasa. Kalau terkait dengan update yang terbaru yang tadi malam dirilis oleh Kortim, sebenarnya penekanannya adalah soal migrasi ya. Bagaimana cara melakukan migrasi koin kita dari aplikasi Pi ke Pi Browser. Inilah kemudian yang harus memang buat yang masih nggak paham harus nanya lah, banyak nanya. Atau paling tidak lihatlah tutorial dari teman-teman yang lain yang memberikan edukasi lewat ya katakanlah konten kreator atau dan sebagainya. Itulah manfaatnya daripada komunitas tadi. Sama kata Mas Pri juga harus rajin nonton YouTube. Nah, kalau nggak kewalahan, nggak tahu nyimpan kode frasa dan lain sebagainya, baru terakhir nanti nyari suhu. Ya, benar. Jadi saya pikir memang isinya sangat spektakuler lah ya. Isi dari pesan yang disampaikan lewat videonya, kemudian lewat berita yang disampaikan di aplikasi itu. Ketika kita terjemahkan, waduh dahsyat sekali. Yaitu sesuatu yang kalau kita melihatnya ini benar-benar wow, kira-kira gitulah ya. Wow sekali lah. Jadi puas kita gitu. Artinya mendapat sebuah jawaban dari rasa penasaran kita selama ini bahwa sebenarnya bagaimana. Maka update tadi malam itu terjawab. Jadi kalau saya bilang dengan bahasa saya, mungkin yang ada dalam benak pikiran saya, untuk Mas Pri sama Mas Darso sudah tidak ada keraguan lagi terhadap Pi Network. Apa betul? Nggak ada. Kita optimis kalau Pi ini bakal jadi. Ya artinya kalau memang mau konsesinya banyak, ya kita sabar juga. Nggak mungkin hari ini kita harus menuntut Kortim harga besar, barter mewah. Tidak. Tapi dengan kerja Kortim yang semaksimal mungkin selama 3 tahun ini, kita sangat puas sekali kan gitu kan. Puas, ya. Ini luar biasa. Tidak ada pernah terjadi di kripto lain. Tapi ada yang nggak puas juga loh. Yang orang posisinya referral tadi itu, yang sudah dia kumpulkan banyak, tiba-tiba pada saat mainnet, ini mana kawan-kawanku sudah diping untuk lanjutkan untuk KYC, enggak juga mau bangun-bangun dari tidurnya. Jadi koin yang sudah dia kumpulkan begitu banyak, kok dapatnya dikit. Ini gimana ini Mas Yoso? Bisa nggak sedikit kasih pencerahan dikit? Biar enak tidur malam. Iya. Jadi terkait dengan referral yang tidak aktif, tentu saja kita tak berkuasa lagi ya. Tak kuasa untuk walaupun sudah kita ping, kalau kemudian aplikasinya sudah dicopot, toh dia nggak tahu notifikasinya. Iya. Kan gitu. Tinggal bagaimana ya atas kesadaran dia sendiri untuk melihat benarkah Pi ini memiliki peluang bagus ke depan. Bagaimana untuk menyadarkan mereka, sedangkan buka API udah nggak pernah lagi. Kalau itu sudah ceritanya udah selesai. Sudah selesai ya. The end, kira-kira game is over. Sudah game over. Iya. Nah, tapi kalau untuk yang masih menyimpan aplikasi tapi mungkin kelupaan atau mungkin sudah tidak aktif, ya hari ini mudah-mudahan mereka terketuk hatinya untuk melihat, wih ternyata makin mantap kira-kira gitu. Saya ada satu solusi jalan keluar. Saya ingin mengajak rame-rame konten kreator, saya ingin mengajak rame-rame pada pioner, mengingatkan teman-teman lama yang pernah membuka aplikasi Pi Network agar melanjutkannya kembali. Agar menggali lagi, menambang petir, walaupun dapatnya hanya dikit lagi, tapi bagaimana caranya mengaktifkan yang sudah pernah ada. Jadi gini Bang. Itu aktifnya nanti ketika yang mengajak berhasil. Nah, kok bisa beli mobil dari Pi Network? Loh, aku tapi dulu ikut. Jadi masih berlanjut lagi yang lama tadi tuh. Kenapa nggak dikerjai kan? Tapi kalau kita mengingatkan hari ini, ya maaflah ya mungkin masih dilihat yang belum berhasil. Kita nggak akan mau mereka gitu kan. Tapi tanda-tanda itu kan sudah mulai ada. Pertama, Paskibraka udah dibentuk, walau bendera belum dinaikkan. Itu kan sudah tanda-tanda. Ya, tapi begitulah kita, Bang. Jadi mungkin semua ya kan dalam ilmu kita gitu ya kan, itu ilmu Pareto ya 80-20 hukum Pareto itu 80-20 itu udah pasti kan gitu. Ketika kita ajak 100 orang yang pasti aktif itu 20.
Saya gitu. ingat Mas Kan Pre gitu. pernah ngomong dulu, Iya. tapi saya anggap remeh saja. Kenyataannya hari inilah terbukti. Betul. Dari dulu saya diajak main Pay Network, saya nggak mau. Sekarang saya baru tahu manfaatnya. Itulah dia. Iya benar. Itu dia. Jadi yang 20 itu pasti yang betul-betul, yang 80 itu pasti yang ecek-ecek, yang los, yang macam. Nah, itu udah biasa itu kan gitu. Tapi Kata- menyadarkan 80 itu adalah bagaimana yang 20 ini sukses. Setelah sukses baru ketua yang 80 itu ikut. Alamak Gitu, ya. menyesalnya katanya. Dapat sedikit lah. Sedikit lah ya. Jadi luar biasa ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin teman-teman Pay Network dimanapun berada, inilah pembahasan kami. Kata kunci yakin dan percaya, bersabar ya, rezeki itu tak kemana. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.